Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak semuanya. Mohon maaf karena kemarin ada hari libur lagi, jadi ini saya buatkan panduan materi untuk bisa kalian pelajari dulu. Minggu depan kita ulang sedikit, kita review termasuk dari materi yang awal setelah UTS kemarin sampai materi yang terakhir pertemuan ke-14 ini untuk persiapan di ujian. Nanti untuk ujian kita janjian lagi pelaksanaannya kapan gitu. Oke, saya mulai ini untuk materi ke-14. Ini akan membicarakan tentang perencanaan penyuluhan. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang eh, siapa itu SDM yang terlibat, petani itu karakteristiknya seperti apa ketika belajar, kemudian penyusunan media, ada golongan adopter juga. Di akhir kita menemukan apa yang harus kita buat yang namanya perencanaan penyuluhan atau kalau di materi ini topiknya penyuluhan partisipatif gitu. Penyuluhan ini perlu kita buat perencanaannya dengan tujuan ketika petani ini diikutkan dalam proses perencanaan, mereka akan lebih memiliki rasa kepemilikan di program penyuluhan yang dilaksanakan. Gitu. Oke, penyuluhan partisipatif ini nggak dilakukan begitu saja, tapi banyak yang harus dilalui. Salah satunya nanti ada analisis sasaran yang ujungnya pada perencanaan program penyuluhan. Sesuai dengan prinsip partisipasi, penyuluhan ini dikondisikan dengan partisipasi sehingga petani ini memiliki sense of belonging terhadap program yang disusun bersama dengan petugas penyuluh. Ini sekilas aja, cepat aja untuk materinya. Jadi sumber informasi yang ada, ilmu-ilmu yang ada itu ada di lembaga penelitian, ada perguruan tinggi, ada perusahaan swasta, yang dimana informasi yang dimiliki ini akan disampaikan ke petani lewat penyuluh pertanian. Di penyuluh pertanian ini fungsinya sebagai pihak yang menyebarkan informasi. Dengan cara apa? Dengan cara membahasakan materi yang didapatkan dengan bahasanya petani, dengan bahasa yang paling simpel. Nah, tugas dari penyuluh pertanian ada beberapa hal ini. Yang pertama, menyebarkan informasi pertanian yang bermanfaat. Ini tugas utamanya. Kemudian mengajarkan keterampilan yang lebih baik, menambahkan keterampilan dari petani. Kemudian memberikan saran rekomendasi bagi usaha tani. Lalu membantu menjelaskan sarana produksi, fasilitas kerja, dan informasi pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah mengembangkan kemandirian petani supaya taraf kehidupannya lebih meningkat. Kita balik lagi ke definisi dari penyuluhan pertanian, di mana penyuluhan pertanian adalah sebuah proses pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya yang endingnya itu kita pengen kesejahteraan petani ini meningkat. Gitu. Nah, cara menyampaikan informasi ke petani ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena menurut Sukartawi tahun 88, dalam penyampaian informasi ke petani oleh PPL, gitu, agar dapat dilakukan penyampaian informasi kepada petani oleh PPL agar dapat dilakukan dengan mudah, maka dalam penyampaiannya informasi itu harus ada 4 hal ini. Yang pertama adalah sederhana dan tidak berbelit-belit. Pakai bahasa yang paling sederhana yang dipahami oleh petani. Kemudian mudah dipraktekkan untuk inovasi yang dihadirkan. Lalu bahannya itu tersedia di lokasi setempat, bukan bukan mendatangkan inovasi yang bahannya susah dan tidak mengandung resiko yang tinggi. Karena resiko yang tinggi ini kemungkinan gagalnya besar, kemudian juga petani akan mikir-mikir untuk mengaplikasikannya. Nah, ini 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan informasi ke petani. Kalau ini konteksnya penyuluhan, tapi kalau konteksnya secara umum ini bisa dipakai juga. Bahasanya harus sederhana, mudah dipraktekkan, bahannya ada. Kalau belum ada, kita bisa bawakan bahannya, kemudian resikonya tidak terlalu tinggi. Oke, nah tujuannya tadi, karena kemudian penyuluh ini hadir sebagai orang yang menginformasikan, termasuk memfasilitasi tadi, penyuluh pertanian lapangan itu memiliki fungsi juga sebagai fasilitator. Dia akan melayani, dia akan memberikan pelatihan, kemudian memberikan dasar pengalaman, ada macam-macam di situ yang intinya adalah
penyuluh ini akan mendampingi petani di kegiatan penyuluhan, sehingga nantinya kita pengen petaninya jadi mandiri. Nah, proses yang harus dijalani ketika kita menyebutkan penyuluhan partisipatif, artinya ada partisipasi aktif dari petani. Mulai di mana aja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, ini harus melibatkan petani. Oke, di fase perencanaan ini tujuannya untuk menentukan dengan jelas materi pembelajaran yang akan diberikan, kemudian metode dan teknik pembelajaran, siapa saja yang terlibat, sarana, biaya, lokasi, dan waktu pelaksanaannya. Ini yang harus dibuat di dalam sebuah perencanaan. Prosesnya panjang. Kalau kita kemudian praktek langsung di petani, gitu, ini proses perencanaan penyuluhan sendiri, ini waktunya lumayan panjang, mungkin bisa 2-3 bulan. Di akhir tahun mereka akan menentukan program yang ingin dilaksanakan apa, nanti dilaporkan ke musyawarah perencanaan pembangunan desa, nanti diteruskan sampai ke tingkat kabupaten. Di situ nanti akan mewakili kebutuhan petani apa, nanti akan muncul kegiatan penyuluhannya bagaimana. Oke, tahap perencanaan yang pertama. Secara umum, perencanaan ini harus melakukan identifikasi kondisi lingkungan. Ada beberapa hal ini yang harus kita identifikasi. Ada lokasi dan topografi, ini akan menentukan programnya akan seperti apa. Kondisi kependudukan, ini kaitannya dengan tingkat adopter kemarin. Kondisi pertanian, kondisi peternakan, kondisi perikanan, semuanya diidentifikasi sehingga nanti mendapatkan satu program yang besar. Kebutuhannya apa? Nah, dalam konteks mengutamakan partisipasi petani, jadi praktek perencanaannya itu bisa menggunakan prinsip, ini ada salah satu praktek namanya participatory rural appraisal, atau petaninya itu diajak berpartisipasi dalam menilai potensi desa di kawasannya sendiri-sendiri. Oke, ini kondisi umumnya 5 hal ini bisa diidentifikasi. Kemudian selanjutnya diidentifikasi kebutuhan dari materi penyuluhan yang dibutuhkan apa. Apakah teknik budidaya, penanganan hama, pembuatan pupuk, perawatan tanah, alat mesin pertanian, inovasi pertanian, pemasaran, atau hal-hal yang lain yang mungkin dibutuhkan oleh petani. Ini harus kita identifikasi. Kalau semuanya dibutuhkan, nanti kita menentukan prioritasnya yang mana dulu yang harus kita selesaikan. Setelah dapat materi penyuluhan, kita lanjutkan ke metode dan teknik pembelajarannya. Ini sama seperti kemarin di bagian pendidikan orang dewasa kalau nggak salah. Bisa nih lewat pelatihan atau kursus petani. Petaninya diajak untuk pelatihan langsung. Bisa dengan temu usaha atau ketemu dengan mitra usaha. Bisa temu lapang, temu teknologi petani di lapangan, di lahannya petani, dihadirkan teknologinya, mereka belajar bareng di situ. Bisa lewat radio desa, ini teknologi yang udah lampau, sekarang udah nggak ada. Bisa studi petani, uji coba dengan uji coba teknologi di lahannya petani, petani yang mencoba secara langsung dengan bantuan donatur gitu. Bisa dengan demonstrasi, petaninya dibiarkan untuk melihat praktek teknologi yang digunakan, lalu bisa juga dengan sekolah lapang. Nah, ini hal yang lazim digunakan di petani. Sekolah lapang ini biasanya praktek langsung untuk berbagai macam hal topik. Ada sekolah lapang teknik budidaya, ada sekolah lapang pengendalian hama terpadu, ada sekolah lapang untuk iklim, ada macam-macam. Jadi petaninya praktek langsung di lapangan, tapi dalam konteks belajar yang berseri, ada urutannya. Oke. Ini tujuannya masing-masing. Ada yang menambahkan pengetahuan saja, ada yang merubah sikap, ada yang sampai menambahkan keterampilan. Ada yang satu paket semuanya ada juga. Nah, yang sepaket ada semuanya itu secara umum di sekolah lapang. Oke, selanjutnya kita harus merencanakan juga siapa saja yang terlibat. Penyuluh pasti ada di situ, ada kelompok tani, ada keluarga petani mungkin bisa dilibatkan, petaninya itu sendiri. Ada petani andalan, mungkin tokoh yang dipandang punya pengetahuan yang lebih luas dibandingkan petani yang lain. Oke, selanjutnya ini hal yang penting juga. Sarana yang dibutuhkan apa saja, kemudian biayanya butuh berapa banyak. Ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat proposal, minta pengadaan bantuan gitu, bisa minta
ke swasta misalnya, bisa minta ke pemerintah, atau minta ke kemana ya? Ke kementerian misalnya, itu bisa. Oke, jadi kita harus merencanakan juga sarananya apa saja, sumber biayanya dari mana. Selanjutnya, ini yang nggak kalah pentingnya, kita harus menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhannya. Lokasinya di mana, harus tempat yang bisa menampung semua peserta, tempatnya nyaman, waktunya juga kita harus bisa memilih waktu yang tepat untuk petani bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Kadang ada beberapa waktu yang khusus digunakan oleh petani gitu. Kalau pagi gitu, misal jam 9 sampai jam 11 itu bisa kita gunakan untuk sosialisasi ke petani gitu. Praktek langsung di lapangan bisa mulai dari pagi gitu. Atau kalau petaninya sibuk gitu, kita bisa melakukan pelatihannya di malam hari. Oke, pelaksanaannya karena prinsipnya adalah pendidikan orang dewasa yang menekankan pada belajar sambil bekerja dan belajar lewat menemukan sesuatu, ini metode yang ada yang sudah kita bahas tadi. Pelaksanaannya ini petani harus terlibat. Bisa yang pasti dijadikan peserta, dijadikan organizer-nya juga bisa, dijadikan sebagai panitia pelaksananya juga bisa. Jadi nanti petaninya terlibat di situ. Karena prinsip kita adalah yang partisipatif tadi. Evaluasi ini nggak boleh kita tinggalkan juga, karena evaluasi dan monitoring ini menjadi bagian dari fungsi manajemen. Evaluasi itu untuk pengawasan, penilaian, perbaikan, serta penilaian di pelaksanaan kegiatannya. Apakah sesuai tujuan, apakah efektif atau efisien. Monitoring ini, kalau monitoring itu lebih memantau, mengamati aktivitas dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Tujuannya untuk memastikan inputnya, kemudian jadwal pelaksanaannya, outputnya itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kemudian mendapatkan data dari input, proses, hasil, dan dampak, dan kemudian menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan. Oke, ini fase evaluasinya. Udah, itu. Itu aja, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Karena kaitannya dengan yang partisipatif, jadi semua prosesnya itu mengajak petani untuk terlibat dalam semua prosesnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tugasnya sudah saya jelaskan di pekan lalu, nanti silakan dikerjakan. Minggu depan tinggal presentasi saja apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.